Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di program PKTV Talk. Program PKTV Talk ini selalu kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk membahas segala sesuatu yang layak untuk dibahas. Nah, pemirsa PKTV, kali ini saya mendatangi kantor KPUD Kota Bontang atau KPU Kota Bontang. Di sini saya langsung menemui atau ditemui oleh narasumber kita yang luar biasa, yang selalu sibuk pada hari-hari ini. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Ajis Meidi. Halo, apa kabar Pak Ajis? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ajis dari Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kota Bontang. Ya Pak Ajis, mohon maaf kalau tiba-tiba kami datang, terus beberapa hal memang sedang menjadi ramai dibicarakan di masyarakat. Karena pemirsa PKTV, Pak Ajis ini adalah salah satu tokoh utama ya yang langsung saat ini bekerja keras dalam proses verifikasi faktual, ya sesuai dengan tema kita yaitu proses verifikasi faktual Paslon perseorangan untuk Pilkada Kota Bontang. Nah, ini menjadi pembahasan di mana-mana di masyarakat untuk saat ini, maka beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun akan saya tanyakan kepada beliau. Langsung saja, Pak Ajis, proses saat ini sudah berjalan, mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang dilakukan KPU pada hari ini. Silakan Pak Ajis. Baik, terima kasih alhamdulillah. Pemirsa PKTV, hari ini di tanggal 5 Juli kita sudah memasuki untuk verifikasinya itu sudah memasuki tahapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Verifikasi faktual sendiri untuk dukungan ini sudah kita laksanakan sesuai tahapannya kemarin sejak tanggal 21 hingga tanggal 4 Juli kemarin. Jadi sudah mulai Juni sampai 4 Juli. Sebelum verifikasi faktual, kita ada melakukan tahapan itu verifikasi administrasi. Nah, untuk di Kota Bontang, verifikasi administrasi yang kita lakukan kemarin sudah masuk di verifikasi administrasi perbaikan ke-1. Perbaikan ke-1. Kenapa perbaikan ke-1? Karena kita tahu sendiri, mungkin pemirsa yang sebelum-sebelumnya juga sudah mengikuti sejak bulan Mei kan beberapa dinamika terjadi di Kota Bontang sejak dari penyerahan. Nah, jadi awalnya kan penyerahan dukungan Paslon itu sempat terlambat, ada keterlambatan submit. Setelah itu kita ada proses di Bawaslu, mediasi, dan akhirnya ada penambahan waktu untuk submit. Pun setelah di submit, hasilnya itu kita verifikasi administrasi yang pertama, itu hasilnya kan kurang dari jumlah syarat minimal dukungan. Untuk diketahui, untuk di Kota Bontang sendiri syarat minimal dukungannya kita itu adalah 13.160. 13.160. Ya, itu syarat dukungan minimal dan persebaran. Ada persebaran, syarat persebarannya adalah di Kota Bontang ada 3 kecamatan. 3 kecamatan. Minimal syarat persebarannya itu ada di 2 kecamatan. Minimal di 2 kecamatan. Minimal di 2 kecamatan. Dan itu terpenuhi ya? Terpenuhi. Di verifikasi administrasi pertama jumlahnya tidak terpenuhi, ada kekurangan. Sehingga ada waktu masa perbaikan. Jadi saat masa perbaikan tim Paslon bisa memenuhi jumlahnya. Akhirnya di tanggal 7 Juni kemarin, setelah penyerahan perbaikan itu diperoleh jumlah 14.075. Melebihi kuota yang minimal. Artinya sudah lebih dari 13.160. Nah, hasil jumlah dukungan 14.075 itulah yang kita lakukan verifikasi faktual yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Bontang. Jadi tidak ada kelurahan yang tidak ada pendukungnya. Jadi merata dukungannya merata. Pun ada dukungan yang lebih banyak itu di beberapa kelurahan. Melebihi ya? Ya, melebihi. Karena juga jumlah warganya di sana ataupun misalnya pada saat pemilu atau pilkada biasanya jumlah TPS-nya di sana juga lebih banyak. Ya. Pemirsa PKTV, telah kita ketahui bahwa saat ini
bakal calon pasangan yang sedang diverifikasi yaitu Bapak Basri dan wakilnya Pak Haji Dihin, maka Anda masih ingat proses dari awal tadi yang diceritakan oleh Pak Ajis, sempat terjadi keterlambatan karena submit pada aplikasi di KPU ada proses yang mungkin secara teknis ya, maka itu secara nasional ya diperpanjang atau seperti apa dulu keputusannya? Tidak secara nasional. Kemarin kan di Bontang itu ada keterlambatan submit dari tim LO Bapaslon. Ya. Tapi mereka kan punya alasan kenapa alasannya terlambat segala macam. Akhirnya mengajukan keberatan. Memang ada ruangnya peserta atau Bapaslon itu ruangnya untuk mengadu ke Bawaslu. Nah di Bawaslu dipakai ya cara itu. Iya, cara itu digunakan, ruang itu digunakan, akhirnya terjadi mediasi. Ya. Dari hasil mediasi itu kita memberikan kesempatan untuk dia melakukan submit tanpa merubah apapun. Nah saat itu submit juga dilakukan di kantor KPU. Dan aturan itu memang tertuang ya dalam keputusan. Ada tertuang hasilnya setelah mediasi nanti dia diberikan waktu untuk bisa melakukan submit di waktu yang sudah terlewati. Ya, dan setelah itu maka semua proses berjalan hingga jumlah yang diatur sudah memenuhi untuk dilakukan verifikasi. Ya. Sebelum ke sana Pak Ajis, ada persepsi masyarakat bahwa salah satu cara untuk daftar ini adalah sudah resmi bisa mencalonkan. Itu gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ajis. Perlu diketahui juga untuk masyarakat dan pemirsa bahwa tahapan yang saat ini berjalan sejak bulan Mei kemarin itu bukan tahapan pencalonan. Oke. Nah, bukan tahapan pencalonan. Bukan tahapan pencalonan. Tahapan yang sedang berjalan adalah penyerahan syarat dukungan. Penyerahan syarat dukungan untuk memenuhi. Jadi bunyinya penyerahan syarat dukungan bakal paslon. Jadi syarat KTP ini diserahkan dukungannya, kita periksa di sistem informasi, setelah itu diverifikasi faktual. Kalau nanti mencukupi, ini menjadi salah satu syarat utama untuk melakukan proses tahapan pencalonan yang di bulan Agustus nanti. Jadi ada dua jenis syarat utamanya. Yang pertama adalah surat dari rekomendasi dari DPP partai politik. Oke, dari partai politik. Dari partai. Nah, dari partai ini kan juga butuh ada syaratnya minimal, juga ya. Ada butuh minimal syarat minimalnya untuk Kota Bontang kan minimal 5 kursi. Ya. Nah, kalau selain itu kalau misalnya perseorangan itu minimal ada syarat dukungannya tadi 13.160. Itu cara lainnya kalau memang tidak mengambil jalur dukungan partai politik tadi. Nah, untuk pencalonannya biar masyarakat paham bahwa proses pencalonan itu baru akan kita umumkan nanti di bulan Agustus. Oke, jadi ini proses. Iya, proses hanya mengumpulkan syaratnya saja. Nah, di Agustus nanti kita umumkan kapan pendaftaran calonnya. Setelah mereka mendaftar nanti itu baru kita periksa, nanti baru kita tetapkan baru ada calonnya dan nomor urutnya. Jadi sampai saat ini pun masyarakat melihat baliho dan media apapun promosinya itu bukan calon, tapi bakal calon. Nah, seperti itu. Ya, pemirsa PKTV semakin paham ya, mungkin selama ini anggapannya bahwa proses saat ini adalah salah satu syarat untuk mencalonkan. Memang iya, tapi itu bukan mutlak karena masih ada pendaftarannya lagi ya. Ada pendaftarannya. Pun misalnya nanti bakal paslon perseorangan ini Pak Basri dan Pak Dihin sampai nanti di awal Agustus, walaupun misalnya memenuhi syarat, kalau mereka misalnya memilih, oh ya kami tidak mau menggunakan syarat dukungan KTP ini, kami mau menggunakan syarat surat dari partai tadi, rekom partai, itu pun masih bisa, tidak ada larangan. Tidak ada aturan yang saat ini sudah yang diatur sekarang, walaupun KTP-nya sudah memenuhi syarat dukungan KTP-nya, pasangan calon ini pun masih bisa lewat jalur partai. Yang tidak bisa kalau dari sekarang tidak melakukan syarat dukungannya kan. Nah, jadi opsi itu masih bisa dilakukan oleh pasangan ini. Jadi sangat jelas sekali pemirsa PKTV, apabila tiba-tiba ada partai yang ingin mendukung maka sebelum mendaftar itu sah-sah saja. Artinya
penetapan mutlak itu nanti setelah jadwal resmi Iya. bahwa KPU. Jadwal resmi pendaftarannya, itu kita Pendaftarannya. buka pendaftarannya. Iya. Karena memang dari histori kita di Kota Bontang kan, Oke. saya itu dari 2015 sudah di kepemiluan di Kota Iya. Bontang. Kalau dari lama sekali ya. sudah dua kali ini Mengalami. pilkada ketiga Iya, ya. ketiga ya. Pilkada ketiga saya, ingat saya memang sebelum-sebelumnya itu banyak baliho di mana-mana, tapi pada saat KPU melakukan proses tahapan pencalonan, yang balihonya banyak itu belum tentu datang mendaftar. Nah itu yang bisa kita lihat dari Pengalamannya seperti itu ya. yang seperti itu, yang sebelum-sebelumnya mungkin masyarakat juga bisa lihat kan ya. Malah kadang-kadang yang tidak pasang baliho tiba-tiba mendaftar kan, itu bisa terjadi Mendaftar, ya. tiba-tiba jadi calon. Ini pemirsa, ya memang dinamika demokrasi khususnya di Bontang ya, memang seperti itu ya. Di Kalimantan Timur juga mungkin kurang lebih demikian, hal yang sama ya. Oke, kita kembali lagi. Pak Ajis, setelah tadi proses berjalan, berapa kekuatan yang dimiliki oleh KPU untuk melakukan mulai dari melakukan verifikasi administrasi maupun faktual, berapa tenaga yang disiapkan? Iya. KPU Kota Bontang kan kami sebenarnya bukan hanya saya sendiri kan. Oke. Kami kan ada 5 orang komisioner. 5 orang komisioner. Di mana keputusannya itu kolektif kolegial. Kolektif, oke. Tidak ada satupun keputusan yang dari saya pribadi. Oh, iya, iya. Jadi setiap keputusan yang mau kita keluarkan, mau kita publish, bahkan sampai rilis media pun itu sudah kami sepakati keputusan berlima. bersama. Tidak ada keputusan pribadi-pribadi. Setelah itu juga di kami punya sekretariat. Nah, pada saat verifikasi administrasi kemarin yang kami libatkan untuk memeriksa administrasi di sistem informasi pencalonan itu kami libatkan sekretariat. Pada saat perbaikan karena waktunya berkurang, kan kita tahapannya itu jadi berkurang setelah ada perbaikan dan lain-lain mediasi. Kami melibatkan PPK dan PPS kami. PPK dan PPS dilibatkan PPK semuanya. dan PPS kami. Apa tugas mereka? Ya, untuk diketahui juga pemirsa bahwa KPU ini punya jajaran. Untuk tingkat kecamatan itu sebutannya PPK. Untuk tingkat kelurahan itu setiap kelurahan ada 3 orang. Dan waktu itu sudah terbentuk semua kan ya? Sudah terbentuk semua. Sejak Januari itu sudah sejak Januari, sejak bulan April Mei sudah terbentuk. Nah, itu kami libatkan. Nah, untuk tahapan verifikasi faktual mulai tanggal 21 sampai tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli kemarin, personil kita itu ada 60 orang. 60 orang ya. 45 PPS, di 3 orang kali 15 kelurahan itu 45, dengan ditambah 15 orang PPK di 3 kecamatan. Itu semuanya kami turunkan untuk melaksanakan verifikasi faktual di lapangan. Alhamdulillah setelah beberapa hari sampai tadi malam tanggal 4 jam 23.59 itu bisa terselesaikan proses verifikasi faktual. Luar biasa. Pak Ajis mungkin bisa diceritakan sedikit apa tugas mereka di lapangan? Oh iya, sebenarnya tugasnya mereka di lapangan mereka melakukan verifikasi faktual. Dari hasil rapat pleno rekapitulasi kita kemarin perbaikan pertama untuk syarat administrasi itu sudah ada outputnya, angkanya adalah 14.075. Nah, itu outputnya dari sistem mengeluarkan lembaran. Namanya lembaran BKWK atau kita sebutkannya juga itu lembar kerja. Nah, di lembar kerja di sana itu ya ada data-data rahasia setiap pendukung. Ada alamatnya, nomor KTP-nya, nomor handphonenya. Dan di sana tidak ada bunyi untuk status. Status apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, tidak ada. Jadi di sana hanya ada opsi, tinggal dicentang saja oleh petugas verifikator kami yang datang ke rumah menanyakan apakah yang bersangkutan memang identitasnya sesuai. Kalau memang sesuai nanti mereka akan ditanyakan. Apakah misalnya Pak Teguh, apakah Pak Teguh ini memang benar mendukung Bapak Paslon Basri dan Dihin. Kalau dia mendukung, dicentang mendukung dan diminta tanda tangannya. Tanda tangannya pun misalnya ada saksi saudaranya juga bertanda tangan. Dan di sana juga ada kolom untuk siapa bawaslunya atau misalnya namanya ya. Iya, namanya nama bawaslunya siapa yang mengawasi. Nah, ada kalau memang didampingin sama LO-nya, itu juga ditulis nama LO-nya atau LO-nya juga tanda tangan. Nah,
Opsi kedua terkait misalnya saya mendatangi satu rumah, mendatangi rumahnya Mas Teguh ini nggak ada di rumah. Contoh nggak ada di Nah, rumah. yang ada istrinya Istri, saja. ya. Nah, istrinya saja kita akan menanyakan Oke. apakah nanti akan pulang kalau di hari yang sama misalnya teman-teman masih melakukan verifikasi di RT tersebut, mungkin akan didatangi. Oh. Tapi pada saat mungkin oh ya kami selesai hari ini nanti sampai sore malam kami tidak sempat. Yang tidak bisa ditemui pun ada keterangannya. Mas Teguh tidak bisa ditemui. Alasannya apa? Karena bekerja. Yang tidak bisa ditemuin ini itu langsung kita informasikan ke LO. Pun misalnya saat itu LO mendampingi, LO itu bisa langsung melakukan video call. Oh, sama ini ya, LO yang melakukan itu. LO yang melakukan. Verifikator kami, verifikator kami tidak sampai kewenangannya untuk melakukan video call. Oke. Jadi yang melakukan video call adalah LO-nya. LO-nya menanyakan Iya, apakah menanyakan benar. lewat video call ini. Oke. Pun misalnya tidak bisa video call, paling lambat 3 hari atau hari keempat kita sudah serahkan datanya. LO itu punya opsi lain. Selain video call, dia boleh mengumpulkan. Oh, dalam satu. Iya, dalam satu tempat 10 orang yang tidak bisa ditemuin itu dikumpulkan. Nah, kalau tidak bisa dikumpulkan bisa didatangkan ke sekretariat PPS di kelurahan, didatangkan untuk diverifikasi. Verifikasi. Ini pun tidak bisa didatangkan, masih ada opsinya itu adalah rekaman. Memastikan Iya, bahwa memastikan dia rekaman sesuai video. dengan Misalnya Mas Teguh nanti bikin rekaman video dengan memegang identitasnya, menyatakan bahwa saya atas nama Teguh memang benar mendukung oh, itu Bapak cukup Slon ini. seperti itu bisa ya. Itu pun bisa dilakukan. Jadi sudah sangat dimudahkan saja. Sangat dimudahkan ya. Bedanya dengan yang perseorangan yang sebelumnya di 2015 oke. pilkada sebelumnya, yang ini tuh metodenya bukan sampling, Sampling jadi apa? sensus. Oh, jadi satu-satu. Iya, 14.000 itu ya memang kami datangin semua. Oh. Jadi tidak ada, kalau yang dahulu kan ada 10 di sampling 5 saja. Ini 14.000 lebih itu kita datangin satu-satu. Jadi begitu tidak bisa ditemuin, dikasih keterangan tidak bisa ditemuin, nanti dia dikumpulkan atau metode yang tadi video call, rekaman video, atau tadi dia didatangkan untuk diverifikasi faktual gitu. Jadi satu persatu dari sekian Ribu itu didatangi satu-satu tuh dengan 5 cara yang tadi ya, pemirsa Pak. Itu sudah dilakukan ya, mulai dari apa namanya mendatangi langsung, menanyakan berupa video call juga, menghadirkan atau dikumpulkan, atau kalau menghadirkan langsung ke PPS atau PPK mungkin ya, ke dengan PPS, data itu ya. Luar biasa. Ini masih membutuhkan berapa lama waktu itu? Ya waktunya sejak kemarin tanggal 21 ini, 21 Juni sampai 4 Juli. Kurang lebih sekitar 10 hari aja. Untuk 14.000 itu. Dan itu dilakukan berapa sampai malam ya? Ya, kami tidak membatasi jamnya. Oh, tidak membatasi jamnya. Bisa pagi hari, bisa ini pun verifikator juga untuk pertemuan pertama itu boleh janjian. Nah, dibantu sama LO. LO kan bisa mengumpulkan. Nah, yang jelas tidak ada proses yang langsung ke opsi kedua. Misalnya orang tersebut Mas Teguh ini belum sempat didatangin, tiba-tiba langsung di video call. Ya, nggak bisa seperti itu. Opsi pertama adalah harus didatangin dulu. Pada saat memang tidak bisa ditemui, nanti baru kita pakai metode yang lainnya. Jadi metode yang lain belum bisa dipakai dulu apabila metode yang pertama harus pertama ini dilakukan dulu, baru metode selanjutnya dilakukan. Ya, luar biasa. Ini membutuhkan kerja yang sangat keras ya. Ya, Pak Ajis di lapangan selama berjalan, apakah ada yang memang benar-benar kalau menyatakan dukungan pasti, ada nggak yang tidak menyatakan dukungan di lapangan seperti apa? Sebenarnya dari hasil teman-teman kemarin memang ada yang menyatakan bahwa dia tidak mendukung, misalnya tidak mendukung, oh saya tidak mendukung karena Bapak Slonnya ganti pasangan. Oh nah, iya, memang sempat berganti ya. Karena ada dinamika kemarin kan sempat berganti pasangannya kan, ada yang mendukung itu. Ada yang memang juga menyatakan saya, misalnya yang ditemuin suaminya, istrinya menyatakan saya juga mendukung, saya kok enggak ditanya. Nah terkait hal itu kan mungkin saja dia sudah menyerahkan KTP-nya tapi terlewat di proses administrasi tadi. Dan itu menyodorkan nggak boleh ya? Kan waktunya nggak ada lembar kerjanya. Jadi yang ditanyakan dasarnya kan lembar kerja yang keluar dari silon itu. Jadi petugas kami hanya menyampaikan
pun dia menyerahkan KTP, ya mungkin saja KTP itu mungkin belum di-upload oleh tim Bapaslon atau mungkin sudah di-upload tapi ada tidak sinkron dalam pengisian Ya, di bisa silon. jadi. Karena bisa saja pengisian di silon yang misalnya ada ini KTP-nya di Kanaan tapi alamatnya itu di Telihan. Nah, itu alamat ini kan agak susah itu yang berbatasan Iya, wilayah iya, Kanaan iya. ini. Oh, ternyata wilayah ini sudah masuk wilayah di Kanaan. Nah, pada saat vermin itu bisa dianggap TMS. Ya, TMS temuan. Termasuk juga yang salah menginput tanggal lahir, tempat lahir atau nama. Oh. Nama misalnya kita cocokkan yang di sama. ini tuh Teguh Suharjono. Kalau dia hanya menuliskan Teguh itu masih bisa MS. Tapi kalau dia hanya menuliskan Suharjono itu sudah TMS. Karena sudah nama belakangnya agak nah, berbeda. Verfak ini tujuannya untuk memastikan bahwa memang orang itu ada di lapangan. Jadi semua yang bisa kita prosesnya bisa diselesaikan di Verfak ya tentu kita MS-kan sesuai dengan prosedurnya. Mohon dijelaskan Pak Ajis. Iya. Apa namanya sebutan-sebutan tadi apa Ya, artinya? Biar kan kita masyarakat- punya istilah Tiga. pada saat verifikasi administrasi kita punya istilah itu MS. MS itu memenuhi syarat. Kapan Apa artinya dinyatakan memenuhi syarat? Pada saat kita melakukan pencocokan antara dukungan, kan ada lembar KWK yang diisi ditulis nama oleh ininya, ada KTP-nya. Iya. Itu kita cocokkan apakah nama dengan lembaran KWK-nya sudah sesuai. Namanya Teguh sesuai, nomor KTP-nya sesuai, tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya sesuai, alamatnya sesuai. Nah, setelah itu sesuai, kita juga cocokkan dengan isian silon. Oke. Karena yang diserahkan oleh tim Bapaslon ini ada 3 jenis. Mereka menyerahkan fotokopi KTP, form KWK, form KWK dukungan dengan isian yang file Excel, isian silon untuk diupload ke silon itu Excelnya. Nah, yang biasa terjadi yang kemarin ini tuh antara KTP dengan KWK-nya sinkron. Tapi di silonnya mungkin ada yang ada kurang-kurangnya. Ini kan bisa proses mungkin teman-teman di sana lelah atau sudah ini itu kan bisa saja terjadi misalnya tempat tanggal lahirnya hanya ditulisnya misalnya Bontang. Tapi ada yang menulis memang betul di Bontang tapi ditulis tempat tanggal lahirnya Loktuan. Sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis di KTP-nya. Tapi pada saat Verfak tadi setelah ditemukan mungkin ya seperti ada perbaikan itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja misalnya karena langsung ke masyarakat orangnya kan. Alamatnya ternyata dia di perbatasan antara Gunung Elai dengan Belimbing. Pada saat kami sampaikan kan nanti didatangkan oleh LO-nya. LO-nya mendatangkan yang bersangkutan untuk diverifikasi. Itu maksud dari faktual bahwa memang orang ini ada, bukan yang roh gentayangan atau seperti apa. Ya, ada apa namanya kekhawatiran masyarakat. Apakah pada saat melakukan Verfak itu juga ada pengawasan dari Bawaslu? Ya, kalau pengawasan tentu di Bawaslu ada prosedur pengawasan. Tapi dari kami tentu kami tidak bisa memaksakan atau kami tidak melakukan Verfak pada saat Bawaslu-nya tidak ada. Karena kita juga harus memahami kan personil di Bawaslu jumlahnya sementara kami bisa turun dalam waktu bersamaan itu 60 orang turun bersamaan. Sementara teman-teman personil di Bawaslu dan juga yang ini kan teman-teman di Bawaslu juga kemarin juga dalam waktu yang sama kita mulai Verfak tanggal 21, di tanggal 25 juga kami punya tahapan yang jalan bersamaan. Iya, ada yang turun ke masyarakat juga proses coklit. Oh ya, coklit. Nah, coklit itu juga menurunkan jajaran kami di tingkat RT. Si Pantarlih ini tuh jadi jalan bersamaan di masyarakat. Tentu kami juga ini dari rekan-rekan Bawaslu kan juga ada keterbatasan personil dan SDM-nya. Tapi terkait Verfak tetap kami lakukan ini terkait pengawasannya tentu di teman-teman Bawaslu. Ya, kalau ada pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah pada proses Verfak itu dari pihak KPU ada mengarahkan pada calon tertentu, bisa dibantah nggak itu? Kalau mengarahkan kan tentu di kami tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan untuk apapun. Pun misalnya misalnya saya pun manusia biasa. Misalnya saya bantu, nggak ada jaminan juga. Iya kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bisa lihat kalau di Bontang belum terlalu
Gitu ya. kelihatan ya. Kita misalnya geser ke Kota Samarinda. Kota Samarinda ini kan kelihatan calonnya misalnya sudah dukungannya juga sudah memenuhi syarat, tapi sudah dukungan partainya juga sudah ada surat rekomnya juga. Nah, karena memang ini haknya Bapak Paslon, dia nanti mau menggunakan KTP atau apalagi terserah kami mereka ya nanti ya. apalagi kami yang di penyelenggara ini juga sudah jelas-jelas nggak ada hal yang menguntungkan kami untuk mengarahkan dan lain-lainnya terkait proses verifikasi faktual. Kami memastikan bahkan yang tidak bisa ditemuin pun LK tersebut harus ditandatangani oleh saksi. Oleh saksi. Oh. Nah, di sini tadi keterlibatannya warga. Ini pada gimana saat ini? nggak bisa ditemuin, itu tetangganya, saudaranya, itu saksi lah ya. Kita minta bertanda tangan sebagai saksi. Pun misalnya tetangganya, wah kami tidak mau tanda tangan. Sebelum tanggal 20 kami sudah koordinasi dengan lurah sekota Bontang. Lurah camat menyampaikan bahwa akan ada verifikasi faktual. Nanti pada saat ada warga misalnya Mas Teguh di Kelurahan Loktuan tidak hadir, di rumah anaknya saja tidak bisa tanda tangan, kita tanya tetangganya nggak bisa, kami akan bertemu dengan Pak RT. Oh, Pak RT ya, dilibatkan bahkan juga sebelum ya. turun ke PRPA kan kami juga sudah komunikasi dengan RT, izin Pak kami mau melakukan verifikasi faktual di wilayah. Nanti untuk warga yang tidak bisa kami temuin, kami minta keterangannya Bapak sebagai saksi bahwa memang warga tersebut tidak ada. Kan ada yang memang warga yang sudah pindah alamat dan lain-lain. Nah di situ tanda tangannya RT sebagai yang punya wilayah kan, untuk mengetahui bahwa memang warga tersebut tidak bisa ditemuin. Jadi selain KPU sendiri melibatkan beberapa pihak ya, iya, pihak dari pemerintah ya, termasuk RT juga ya. Iya, tapi terkait bukan untuk dukung-mendukung, hanya prosedural di struktur pemerintahan sesuai dengan tupoksinya mereka. Jadi bukan untuk mengarahkan atau ini, tapi di situ adalah membantu proses menemui warganya seperti itu ya Pak ya. Pun ada misalnya RT yang cukup membantu kami menunjukkan alamat tersebut. Oh, menunjukkan alamat. Iya, alamat. Ya. Oh, alamatnya di mana? Nah, ini. Tapi ada juga yang RT memang sudah mengetahui bahwa yang warga tersebut memang bukan di wilayah itu tinggalnya. Nah, itu tahu langsung ya? Iya, sudah tahu kami ini tetap diperiksa juga. Ada nggak selama ini di Bontang atau teman-teman mengalami di RT itu terus ada penolakan dari ketua RT atau mungkin warga sekitar gitu, ada nggak? Kalau penolakan dari RT dan warga sekitar sih kami nggak menemukan sih. Belum menemukan? Ya ada kami menemukan itu yang RT tidak bersedia tanda tangan karena belum. Memang RT harus tanda tangan ya? Ya kalau misalnya tidak bisa ditemuin, sementara warga sekitarnya tidak ada yang mau ini, misalnya warga sekitar juga, misalnya contoh saja di daerah BSD, kan daerah karyawan tuh, begitu kita datangin ada ini orangnya nggak ada, kan susah nyari, tetangganya juga pada kerja semua. Nah, RT itu jalan sasuna ya, iya. Dan itu sah ya memang ya? Sah RT-nya karena kita kasih pemahaman, dia bukan soal dukung-mendukung. RT hanya tanda tangan sebagai saksi bahwa warga tersebut yang mau di-verpak itu sedang tidak bisa ditemui. Karena jadi mengkhawatirkan kalau misalnya ada lembar kerja verifikasi itu, keterangannya tidak bisa ditemuin, tapi yang tanda tangan hanya verifikator saja. Ini kan bisa membuat orang berpikir jangan-jangan verifikatornya nggak turun ke lapangan nih. Jadi harus ada saksi ya? Harus ada saksinya. Biasanya kalau ada dari Panwas mengawasi, Panwasnya yang jadi saksi. Dan itu pasti ya, karena itu tertuang di dalam form itu. Nah itu kan bisa kami buktikan di lembar kerja. Nah lembar kerjanya kami kan nanti itu bisa dibuktikan kalau ada tuntutan dan lain-lain. Iya. Baik pemirsa PKTV, semakin menarik diskusi kita. Kita mendapatkan banyak kabar ya, dapat informasi tentang perjalanan proses verifikasi faktual. Kita akan lanjutkan dialog PKTV Talk ini setelah yang satu ini. Mari kita ngopi dulu. Silakan, Pak. Oke, pemirsa PKTV, kita berjumpa masih di PKTV Talk. Ya, kami mengangkat sebuah topik yaitu verifikasi faktual pada bakal calon pasangan ya
jalur perorangan di Kota Bontang, yaitu Pak Basri dan Mbak Ajidihin. Nah, saya mendatangi anggota KPU Bapak Ajis Medi, beliau sebagai koordinator bidang teknis ya di KPU Kota Bontang. Saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda berbahagia bersama keluarga menikmati acara-acara kami. Anda yang ada di Tenggarong, apa kabar Anda? Termasuk yang ada di Sangatta, semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami. Dan di sini mungkin sama ya persoalannya dengan beberapa kabupaten kota yang saat ini sedang menjalani proses verifikasi faktual. Saya kira jadwalnya pasti sama, persoalannya kurang lebih sama, namun narasumber kita kali ini objeknya adalah di Kota Bontang. Nah, saya lanjutkan lagi, Pak Ajis. Ada nggak di lapangan, Pak Ajis, pada saat verifikasi faktual dilakukan, itu ada tekanan dari tim sukses dari calon tersebut? Seperti apa di lapangan? Alhamdulillah koordinasinya kami dengan tim Bapak Paslon ini kan baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, tapi bukan berarti bekerja sama. Nah, bekerja samanya kami tuh saling mendukungnya, cukup membantu pada saat pendukungnya ini tidak bisa ditemukan. Oh, seperti itu baru ya, menunjukkan. Begitu kami meminta sudah langsung ditunjukkan di mana. Tapi memang ada juga yang betul-betul tidak bisa ditemuin. Nah, tapi pada saat si pendukung ini tidak bisa ditemuin, nah nanti yang menjadi saksi adalah LO-nya. Kalaupun RT tadi tidak bisa, ini kan LO ini sudah bisa menyatakan bahwa memang tim verifikasi ini, verifikator kami itu sudah datang ke sana. Nah, untuk datang ke sana, karena ada sempat beberapa itu yang saya ini infonya sampai 2 kali, 3 kali didatangin karena ngomong kerja atau ini. Kalau sudah mentok gitu ya, kalau mereka menyatakan boleh di nanti mereka tanda tangan. Ya betul ya. Bahkan mereka misalnya tidak menggunakan opsi mereka sendiri mau video call nggak bisa, rekaman videonya nggak ada juga, mengumpulkan mereka sana. Itu mereka akan tanda tangan di lembar kerja bahwa mereka sudah tidak bisa juga mengambil opsi itu. Ya. Sehingga dianggap nggak ada gitu ya. Nah, oke. Untuk peraturan tahun ini atau periode ini, apakah seperti yang lalu saat nanti ditemukan tidak mendukung, terus harus digantikan beberapa kali atau bagaimana? Ya, ini di PKPU 8 yang baru keluar 2 hari yang lalu itu sudah ada bunyi di pasal 47 itu. Gimana di itu? Ayat 2-nya bahwa perbaikannya ini dimaksud itu dilakukan pada saat penyerahan dokumennya. Nah, jumlah perbaikannya memang sudah beda dengan aturan sebelumnya. Kalau berbeda ya? Berbeda. Kalau perbaikan sebelumnya kan memang bunyi 2 kali kebutuhan. Nah, kalau yang misalnya 13.160 kurangnya 160 berarti dia harus 160 kali 2. Kali 2. Nah, kali 2. Kalau yang PKPU 8 yang baru keluar ini memang sudah menyatakan minimalnya itu sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Nah, tapi ini tetap kita sampaikan juga ke LO, ya sebaiknya dilebihkan. Karena khawatir setelah nanti permin ini kan permin perbaikan nanti belum tentu semua dukungan yang dia serahkan itu misalnya jumlahnya pas 160 itu semuanya lolos di permin. Nah, jadi saat tidak lolos? Iya, kalau tidak lolos kan berarti kita tidak bisa lanjut ke Verpak. Nah, jadi harapannya ya 2 kali lipat sebenarnya walaupun tidak diatur. Memang teman-teman Bapak Paslon ini LO-nya memang harus ngasih lebih karena tidak ada batasan juga berapa syarat dukungan yang mereka bisa untuk tambahin batasan maksimalnya. Kalau maksimal bisa sebanyak-banyaknya. Bisa sebanyak-banyaknya. Kalau batasan minimalnya minimal sesuai kebutuhan kekurangan tadi. Yang minimal tuh wajib dipenuhi. Iya, kalau maksimalnya terserah asalkan itu tujuannya untuk menutupi apabila terjadi kekurangan. Iya, nah, pertanyaannya kalau terjadi kekurangan perkaliannya 1 ya? Iya, kalau misalnya ini setelah tanggal 8 nanti ada tahapan perbaikan. Pada saat perbaikan misalnya perbaikan administrasi kekurangannya 100 gitu. 100. Terus mereka hanya nyerahkan 100. Begitu nanti kita verifikasi administrasi kurang, ya sudah tidak ada perbaikan lagi. Iya. Nah, makanya mereka lebih supaya pada saat ini dipastikan mereka bisa melewati proses verifikasi administrasi ini. Agar pada saat verifikasi administrasi, karena ini sudah perbaikan verifikasi administrasi kedua kan yang terakhir. Terakhir nanti setelah itu Verpaknya kedua juga sudah terakhir. Begitu. Jadi masih ada proses ya yang harus dilakukan setelah
melakukan rekapitulasi Ya, kalau yang jumlah berjalan. dukungannya masih kurang. Kalau masih dukungannya masih kurang, maka akan dibuka kembali Iya. beberapa waktu, mungkin nanti keputusan 1-2 hari gitu Iya. untuk menambahin lagi Ya, dukungan tersebut. untuk tahapannya kan di kami itu verifikasi paling lambat kan Paling lambat tanggal 8, 8 Juli. Juli, oke. Juli ini kami sudah Harus- rekapitulasi tingkat kota. rekapitulasi itu bertahap dari Iya, mulai dari tingkat tingkat kecamatan. kecamatan. Nah, kecamatan kami jadwalkan kalau bisa mungkin tanggal 6 atau tanggal 7 besok. Sebelum tanggal 8 tuh ya. Sebelum tanggal 8 pun misalnya bisa kami upayakan rekapitulasi itu di hari yang sama karena hanya 3 kecamatan kan. ya. Di tanggal 7 itu kita rekapitulasi 3 kecamatan terus lanjut di rekapitulasi kota. Nah, pun itu selesai misalnya kurang, Bapak Paslon tidak bisa langsung menambahkan. Belum bisa Nah, langsung ya. Jadi ada dia jadwalnya. proses penambahannya itu dia baru bisa perbaikan di tanggal 13 Juli. 13 Juli. 13 sampai 17 artinya hanya 5 hari. 5 hari. Ya. Mereka melaksanakan perbaikan. Harapannya pun sekarang mereka sudah punya data itu. Oh iya, Mereka sudah punya siap-siap data, tuh. siap-siap untuk tinggal diserahkan. Nanti Serahkan. kami lakukan lagi verifikasi administrasi itu tanggal 18 hingga tanggal 28. Itu 10 hari lagi. Nah, yang merepotkan adalah kan faktualnya. Faktualnya nanti Faktual yang kedua ya. Iya, faktual yang kedua itu hanya 10 hari aja, tanggal 31 Juli hingga 10 Agustus. Tapi yang di faktual cuma yang tambahan saja kan? Yang tambahan tadi, yang tambahan dan yang sudah lolos administrasi. Oh iya, oke. Kalaupun dia menyerahkan 160 tapi yang lolos administrasi hanya 100 ya, 100 itu saja yang difaktualkan. Dan tidak ada kesempatan lagi setelah itu? Tidak ada kesempatan lagi. Itu yang terakhir ya? Karena setelah Agustus nanti itu kita sudah masuk proses tahapan pencalonan. Dan hasil verifikasi itu baru merupakan bakal calon. Masih ada merupakan syarat untuk digunakan mendaftar sebagai bakal calon. Oke. Tapi syarat itu sudah tidak bisa berubah wakil atau satu atau duanya ya? Sudah tidak bisa berubah. Kalau mau berubah harus dukungan dari partai. Iya, bisa saja dia berubah dukungan partai. Nah, dukungan partai juga tidak harus berubah. Pun misalnya partai mendukungnya tetap pasangannya ini bisa ya jalan. masih bisa saja. Artinya kalau dukungan pada verifikasi saat ini atau proses saat ini itu akan merubah wakil sudah tidak bisa. Ya. Tapi bisa berubah wakil apabila ada partai yang mendukung. Tapi itu syarat pencalonan kan juga dilihat. Boleh misalnya, bisa enggak pertanyaannya, kalau ada pertanyaannya pemirsa, bisa enggak kalau Pak Basri tetap Pak Dihin dengan menggunakan dukungan partai? Bisa saja kalau syarat minimal dukungan kursinya mencukupi 5 kursi. Misalnya ada 3 partai yang bergabung untuk mendukung pasangan ini, sehingga 5 kursi, ya bisa saja. Jadi jalur independen atau jalur perorangan bisa digunakan, bisa tidak. Kalau partai ada yang mendukung. Kalau pasangan ini memilih, kami memilih menggunakan partai saja. Dukungan yang kemarin tidak kami, itu juga dibolehkan. Iya. Dan itu dilakukan kapan, Pak Ajis? Mungkin bisa dibocorin sedikit. Kalau pendaftaran itu kita laksanakan itu di Agustus. Agustus ya? Iya, di Agustus di sini sudah ada tahapan juga, pengumuman pendaftaran itu kita di tanggal 24 sampai 26. 24 Agustus sampai 26. Nah, kalau proses pendaftarannya 27 sampai 29. Agustus. Ya, Agustus. Jadi itu sudah maraton 27 sampai 29. Nah, ini masa-masanya 27 sampai 29 sampai tanggal 29 itu 23 jam 23.59. Ini Anda pemirsa PKTV dimanapun berada, ini juga berlaku untuk gubernur juga ya? Iya, sama serentak. Yang kali ini pertama kalinya gubernur dan wali kota itu mendaftar di hari yang sama, di tanggal yang sama seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, di tanggal 27 sampai 29 ini. Jadi ingat-ingat pemirsa PKTV, kalau Anda ingin tahu benar-benar calon nanti yang mendaftar itu mendekati tanggal-tanggal 27 sampai 29. Mendekati tanggal 27 sampai 29 itu adalah masa-masa penentuan siapa sebenarnya yang akan daftar. Kalau sekarang ini masih masih bisa berubah-berubah ya seperti itu. Nanti kita penetapan itu di tanggal 22. Penetapan tanggal 22 September. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan apakah sudah ada calon wali kota dan wakil wali kota gubernur, ya itu di 22 September baru ada calonnya.
Dan jangan lupa hari H pencoblosannya itu di 27 November. Ya, itu yang paling penting itu. Paling penting itu. 27 November Iya. itu yang Anda harus Tahu tahu tanggal tanggalnya. Nanti kita pencoblosannya. sering-sering akan ingatkan Iya. seperti itu, Mirza. Ya, Pak Ajis, semua proses yang sudah berjalan, kira-kira ada nggak kendala atau persoalan di lapangan sehingga yang menjadi beban mungkin ya bagi KPU sendiri? Ada nggak? Ya, sebenarnya kendalanya pasti ada, dinamikanya pasti ada. Tapi kalau saya pribadi atau kami ya itu menganggap ya bahwa itu bagian dari Bagian proses. Proses. Apalagi saya ya alhamdulillah sudah mau 15 tahun ya. Saya Masih lumrah lah ya, ya, sebenarnya. sebenarnya ya yang kami ya so must go on. Oh iya. Semuanya karena ada udah- tapi tetap berjalan di rel yang ini. Di kami KPU kan jelas satu komando, satu perintah dari RI sampai ke bawah. Nggak ada yang kami main silat sendiri bikin aturan segala macam. Iya, iya, iya. Terutama terkait tanggal dan lain-lain. Sebenarnya panduannya juga sudah Sudah ada lengkap tanggalnya, hanya memang kan teman-teman mungkin teman-teman parpol atau ini kadang ada oh ya mungkin bisa diperpanjang dan lain-lain. Atau kami ya harus bisa nerima mau bulan Ramadan atau Lebaran ya. Lebaran pun tahapan tetap jalan. Kalau tanggalnya segitu ya kita harus pleno ya plenonya tanggal segitu. Enaknya yang tahun ini banyak beberapa KPU yang melakukan hal yang sama ya, artinya bisa menerapkan hal yang sama apabila terjadi suatu persoalan gitu Iya, ya. nah kalau untuk di Kaltim sendiri kan dari 10 kabupaten kota Iya. kan yang ada persorangannya ini kan hanya 5. Oh iya ya. 5 kabupaten Bontang kota sama saja. Rinda, Bontang, Samarinda, Kukar, Kukar. Ubar. Nah untuk Kutim sendiri kan enggak, Ya, Bontang masuk. masih, iya, iya, iya. Nah, Berau sendiri kemarin sudah mengundurkan diri. Oh iya, iya. Jadi iya. sekarang tinggal Jadi 4 aja. Iya, iya, iya. Ini. Iya, oke Pak Ajis, mungkin dalam perjalanannya juga bagaimana penilaian Pak Ajis sebagai KPU menilai kesadaran masyarakat ya, publik terhadap proses yang terjadi saat ini. Ya, alhamdulillah kan kami juga ucapan terima kasih kepada masyarakat pemilih Kota Bontang itu kita sudah bisa membenahi prosesnya ya. Kebetulan periode sebelumnya kemarin Ya, 2019-2024 kan saya memang divisinya bagian sosialisasi dan pendidikan pemilih. Alhamdulillah progresnya itu di pemilu kemarin itu angka parmas kita itu sudah meningkat. Meningkat dari angka parmasnya yang awalnya partisipasi masyarakat. untuk datang ke TPS. Sudah Sudah meningkat. Terutama juga daerah-daerah yang memang kemarin jadi sasaran target kami, misalnya di selatan itu Satimpo itu sudah ada peningkatan, di barat itu ada Blimbing. Nah Blimbing masih peningkatannya kecil. Nah kalau yang ini kan Gunung Elai juga masih tidak terlalu banyak, tapi yang signifikan peningkatannya dari 3 kelurahan yang memang partisipasinya rendah itu di Satimpo sudah ada peningkatannya. Nah itu yang kami terima kasih kepada masyarakat dan memang hegemoninya di Bontang ini kan memang unik ya. Unik ya. Dari misalnya yang katanya mitos atau ini bahwa tidak ada wali kota yang 2 periode lah. Yang, Nah itu bikin unik ya. Ininya, tapi di sisi kami sebagai penyelenggara kami hanya menjalankan saja. Kami tidak masuk ke ranah Ranah sana. itu. Kami penyelenggara, bukan konsultan dan lain-lain. Nah, kami khawatirnya ini kepleset dikit jadi konsultan ini. Salah. Ya, saya kira masyarakat juga saat ini semakin cerdas ya dalam berdemokrasi sehingga harapan kita memang jauh lebih baik pada yang lalu-lalu kan gitu ya. Kira-kira kalau ini akhir juga ini selain harapan terhadap proses yang saat ini berjalan karena kita pasti akan sering ketemu ini untuk menanyakan update yang terkini ya. Kira-kira berapa pasangan keinginan KPU untuk proses saat ini? Wah, kalau kami kan tidak tidak menentukan berapa pasangan kan, tentu berapa yang mendaftar. Tapi dari kemarin NPHD kami dari pemerintah kan sudah disiapkan itu sampai 3 pasang atau lebih 3 pasang anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses itu. Karena nanti pencalonan kan bukan hanya ini, kita ada seleksi kesehatan dan lain-lain proses kesehatannya. Tapi harapannya dari masyarakat ya kami hanya mohon dukungannya, mohon doanya supaya kami ini kan minimal berikan kekuatan biar tetap sehat aja. Amin. Ya, karena kan di kami ini kan kalau tahapan itu yang nggak boleh sakit. Kalau sudah waktunya, ya misalnya kayak
tanggal 5 sampai tanggal 8 waktunya 3 hari ini harus rapat pleno ya harus rapat pleno. Iya, itu Nggak yang boleh, paling. nggak boleh. Oh ya saya sakit, saya ada acara dan lain-lain ya. Sudah jadi resikonya kan. Iya, oke. Ya, Pak Jes, doa saya pun juga sama. Semoga Pak Jes tetap kuat, tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kasih closing statement karena kita akan sering ketemu untuk diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Jes sudah terima kasih untuk PKTV. menerima kami. Semoga nanti kita akan gali-gali terus terkait perkembangan pemilu kada ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita, ngopi kita bersama salah satu komisioner KPU, Bapak Aziz Mehdi. Apa yang beliau sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi pemirsa semua, dan kita akan lanjutkan nanti pada dialog-dialog yang lain tentunya dengan tema-tema yang lain lagi. Saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Emene.